bersama Salinuna di sini. Yeay. Oke, hari ini gue bersama dengan temen gue Bidari mau ngebahas film yang hits banget di Korea, judulnya Alive. Oke, langsung aja kita temuin narasumber kita hari ini, Bidari. Oke, hari ini kita mau ngobrolin film di Korea yang lagi hits banget, judulnya Alive. Lo udah nonton kan ya, dengar-dengar? Oke. Nah, jadi sebelumnya mungkin gue kasih tahu dulu ya ke yang lain soal sinopsis film ini. Nah, jadi film Alive ini diperankan oleh Yoo Ah-in sama Park Shin-hye. Nah, terus dengar-dengar nih, film ini sukses menjadi film box office dalam waktu seminggu tayang di bioskop. Dia tuh udah meraih 1 juta penonton di Korea. Wow. Semenjak dia ditayangin tuh kalau nggak salah tanggal 24 Juni tahun 2020. Nah, oke, lo ngomong-ngomong ini nontonnya kapan nih si Alive ini? Kayak beberapa hari yang lalu deh, mas minggu-minggu ini. Beberapa hari yang lalu ya, jadi masih ngena lah ya ceritanya, masih inget kayak gimana ya. Oke, nah jadi si film Alive ini kan menceritakan tentang zombie ya, jadi kayak jenis film zombie lain. Kalau misalnya kita tahu dulu tuh sebelumnya film zombie Korea yang happening banget tuh Train to Busan. Nah, jadi tuh kayak penasaran gak sih kayak sebeda apa film Alive ini dibanding Train to Busan. Nah, jadi kalau misalnya dari sinopsisnya ini sih, ini tuh menceritakan tentang kayak survival gitu ya, pertahanan hidup dari warga Korea yang emang pemeran utamanya itu si Yoo Ah-in sama Park Shin-hye ini, gimana caranya mereka bertahan hidup dari kepungan zombie. Menurut lo nih, Ri, film ini tuh cukup berkesan gak sih? Kalau menurut gue iya, karena gue sendiri adalah penggemar film-film zombie, dan gue pas cobain nonton dulu yang pas Train to Busan dulu, itu tuh gue menanti-nanti lagi, kira-kira Korea bakalan bikin nggak ya film zombie lagi, dan ternyata abis itu ada si Alive ini, jadi gue tuh kayak lumayan penasaran ketika nonton trailernya. Dan ketika gue nonton, awalnya sih ekspektasi gue tuh nggak setinggi itu ya, gitu, kayak, karena Train to Busan tuh menurut gue udah pas apa ya ngasih standar tuh tinggi gitu, lumayan tinggi lah untuk film-film zombie. Dan si Alive ini ternyata cukup memenuhi ekspektasi gue lah gitu. Gue pikir akan tanggung kentang gitu, tapi ternyata ya lumayan serem juga gitu. Dengan ekspektasi dari trailer yang udah kelihatan seru, terus adanya berita dia juga jadi box office di Korea, ini kan kayak ekspektasi kita lumayan tinggi ya. Ya. Nah, terus kalau misalnya gue tuh jujur baru nonton filmnya itu kemarin banget. Nah, menurut gue sih ya emang lumayan seru ya, ceritanya tuh kayak beda gitu kan, karena ini tuh dia kejebaknya tuh di rumah, di apartemennya dia, bukan yang kayak lagi di luar di mana random terus bakal langsung kegigit zombie atau gimana gitu. Dan menurut gue ini tuh kayak relate gitu gak sih sama era pandemi sekarang, jadi kayak benar-benar berdiam diri di rumah, jangan kemana-mana gitu kan. Bener banget, karena kita harus stay at home, dan dengan keterbatasan segala macam harus bertahan hidup kan, kayak gitu-gitu kan, berasa banget nyambung gitu. Ya, jadi kayak lumayan berasa serunya adalah karena itu lumayan relate sama zaman era pandemi sekarang. Cuma ini film emang overall tuh kayak kelihatan seru ya, zombie gitu kan, menegangkan gitu. Cuma kayak ada beberapa bagian scene yang menurut gue tuh kayak aneh gitu loh. Ada beberapa bagian yang sebenarnya kayak nggak dijelasin gitu loh, kayak tiba-tiba udah nyampe sini, apa entah gue yang skip atau emang ternyata bener-bener plot hole gitu. Kayak apa ya, ada yang nggak dijelasin, tapi ada juga yang kayak, bikin lo kayak, aneh gitu. Ya, kenapa harus kayak gitu kan? Iya. Kayak coba deh, dari lo kayak menemukan ada beberapa scene yang aneh nggak? Coba sebutin pertama tuh apa? Yang pertama tuh yang aneh adalah ketika pertama kali opening, yang dia kan cepet kan, langsung kayak tiba-tiba dia bangun tidur, terus langsung ada kejadian kayak gitu. Terus nggak dijelasin gitu loh, ini kejadiannya itu kenapa bisa orang-orang tuh jadi mulai pada kena virus zombie tuh dari mana asalnya? Apakah dari tiba-tiba langsung banyak ya, langsung seapartemen kena gitu. Apa dari asap katanya, dengar-dengar dari asap kayak ledakan gitu kan. Cuman berarti kalau misalnya dari asap, semua orang yang hirup asap harusnya kena dong gitu kan. Tapi ternyata si pemeran utamanya tuh nggak kena, padahal dia buka jendela kan pertama kali dia lihat zombie itu, dia juga cukup lama untuk ngelihat dari balkonnya gitu. Berarti kan dia menghirup udara yang sama dong gitu, tapi dia nggak kena. Kayak gitu.
apakah kenanya cuma dari asap doang atau emang lo harus digigit dulu baru lo tertular. Kayak gitu sih gue mikirnya. Dan laginya anehnya lagi kalau misalnya apakah si zombie itu emang cuma ada di daerah itu doang atau meluas kemana-mana. Soalnya dia kan beberapa hari kan stay di rumah sampai akhirnya nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada air gitu. Tapi dia masih bisa nonton berita dan si pembaca beritanya tuh masih syuting gitu loh. Kayak masih bisa ngasih berita setiap hari gitu. Apakah di tempat mereka ternyata nggak ada zombie atau gimana gitu loh. Gue wondering di situ gitu loh. Karena nggak kayak darurat nggak sih? Ya kan kayak zombie lokal aja, kayak di komplek rumah lo doang gitu loh. Terus lo ngerasa aneh nggak sih? Jadi kayak pas zombinya itu nyerang si polisi wanitanya, itu kan dia kan jadi target makanan kan? Ya. Nah, jadi tuh zombinya itu ngegigit si polisi wanitanya, terus kenapa harus dibawa dulu ke apa tuh? Jadi nggak langsung dimakan di tempat, nggak langsung di jalan itu, kan diseret dulu kan tuh. Iya. Ya, diseret dulu, kayak diseret ke daerah depan apartemen gitu. Dan itu nyeretnya tuh mereka tuh kayak sambil tengkurap, ngerti nggak? Jadi nggak yang bangun gitu loh, kayak agak aneh. Kenapa harus diseret dulu? Kenapa makan di tempat gitu loh? Aneh sih, tapi menurut gue itu aneh banget. Ada lagi nih, adegan yang menurut gue kayak apa banget gitu, aneh. Yang pas ada, dia tuh ngeliat sosial media, terus ada orang yang di apartemen itu juga, entah di apartemen itu juga atau apartemen lain, ya pokoknya di unit apartemen, dia tuh yang sampai nyari sinyal tuh sampai gelantungan di balkon, cowok. Itu tuh kayak, nyari sinyal buat internet gitu loh. Kayak dia mau bikin video live gitu. Cuma maksud gue tuh kayak, ini lo udah lagi kayak gawat gitu kan, zombie, terus udah tahu susah sinyal, kenapa harus segoblok itu ngebelain sampai naik ke balkon dan akhirnya dia jatuh dong. Iya, mati sia-sia gitu kan. Lumayan aneh juga ini zombinya kayak termasuk pinter nggak sih? Dia tuh kayak hafal lokasi dari asal suara gitu loh. Iya, kan kata di beritanya dia itu si zombinya masih kayak manusia, jadi masih bisa melakukan hal-hal yang dia pas ketika dia masih hidup dia lakukan, kayak ngebuka pintu, terus dia gitu naik tangga, terus salah satunya sama manjat manjat tali. Kalau misalnya dulu dia profesinya sebagai apa dan punya skill itu, dia sampai ketika jadi zombie pun skillnya tuh nggak hilang gitu loh. Pantesan kok bisa naik tangga ya tiba-tiba. Iya, makanya. Jadi kayak, wah, ini juga sih, ngeri juga sih kalau kayak gitu. Jadi setengah-setengah agak manusia juga, tapi enggak gitu. Serem sih menurut gua. Terus apa lagi yang menurut lo aneh scene-nya? Yang ketika dia turun ke bawah parkiran. Udah mau ending itu ya? Ya, yang dia akhirnya udah si ceweknya itu turun ke bawah, terus diselamatin sama si John Woo-nya itu, terus kok dia bisa ngadepin zombie sebanyak itu dengan peralatan cuma stick golf doang, terus gitu gerakan mereka lambat banget. Kayak aneh. Sebenarnya kan zombinya bisa lari ya. Tapi kayak nyerangnya tuh nggak se-wow itu gitu. Aneh banget sih. Kayak zombinya tuh banyak, tapi yang nyerang tuh cuma kayak 5-6 gitu. Iya, yang harusnya kan segera dikerubungin gitu loh, kalau cepat ada manusia, ini tuh enggak, kayak dia masih bisa mengelak gitu loh, terus akhirnya bisa masuk ke dalam gedung apartemennya dan naik lift tuh bego sih naik lift, menurut gue. Kan nggak ada listrik. Oh iya, nggak ada listrik kok. Pakai baterai kan, gimana? Gue nggak tahu deh. Yang paling aneh, endingnya yang sih. mereka lari ke rooftop dari kejaran zombie. Nah, terus padahal mereka tuh nggak bikin sinyal apapun ya, kayak asap, api, atau suara apapun, tapi tiba-tiba helikopter yang udah pergi ninggalin apartemen itu, tiba-tiba muncul dari bawah, menjemput mereka di rooftop. Iya. Terus gara-gara ini kan, katanya gara-gara sosial medianya dia kan, tapi kan nggak tahu bahwa si cowok itu tuh masih hidup atau enggak. Faktor luck aja sih, kalau gini faktor skenario, emang dipas-pasin aja. Ya, karena udah durasi aja sih. Ya udah saatnya kayak, lo mau selamat dengan cara apa lagi yang dramatis, mau kayak gimana ya udah taruh aja sih helikopternya ternyata muncul tiba-tiba. Oke, dari kayak sekian banyak loophole dan scene aneh yang kita bahas, tapi tentunya pastinya ada nilai positif yang bisa kita ambil dari film ini.
di luar banyaknya loopholes tadi, menurut gua ini tapi nuansa tegang zombinya tuh lumayan dapet sih. Mungkin karena make up zombinya sama karakter zombinya yang lumayan pinter, terus kayak dia bisa lari juga, itu kayak lumayan bikin tegang gitu sih. Dikasih karakter ya kan, zombinya ada yang dia bekas polisi. Oh iya, ada bener. Itu yang bikin beda dari film zombie lainnya. Kalau zombie lain kan biasanya setara gitu ya. Iya, ada yang bekas pemadam kebakaran gitu dengan skill yang beda-beda gitu. Jadi kayak agak lebih nakutin sih menurut gua. Ceritanya agak berbeda sih. Nggak ada yang so jagoan, semuanya itu di setnya itu ya kayak manusia biasa, jadi lebih relatable sih sama kita, ya nggak sih? Ketika lu nonton film zombie tapi lu tahu pemeran utamanya jago bertarung gitu kan, lo gak ada tantangannya lagi, kayak alah dia juga pasti bakal selamat lah gitu, nggak bakalan mati nih orang gitu. Sebenarnya ini film masih layak tonton ya? Iya dong, pastinya, karena tegang banget sih menurut gua. Ya, tegangnya tuh masih dapat. Kalau misalnya boleh ngasih skor dari 1 sampai 10, skor lo buat film ini berapa? 7. Bagus ya, 7 ya? aja tuh udah bagus ya. Bagus loh, itu 7 tuh bagus banget loh. Ya. Menurut gua, kalau yang emang exceptional banget ya 8,9. Iya. 8 itu mungkin untuk yang Train to Busan ya, karena kayak lebih kompleks aja gitu ceritanya. Kalau ini kan lebih kayak ringan, kayak tinggal di apartemen aja gitu loh. Lo kayak nggak kemana-mana kan, nggak pindah-pindah tempat juga gitu. Jadi ya walaupun banyak kekurangannya, tapi ini film masih layak tonton sih ya, untuk hiburan, mengisi waktu. Betul, apalagi pemeran utamanya terkenal banget kan di Korea. Dan ini tumbenan gue nggak sebel ngeliat Park Shin Hye dong di film ini. Sebel ya. Sebel banget liat jadi drama. Cuma di sini kayak actingnya tuh bagus aja gitu. Terus kan dia tampil sebagai si penyelamat gitu kan, karena dia lebih kayak berani dari cowoknya. Jadi gue lumayan suka ngeliat si Park Shin Hye di film Alive ini. Oke, thank you Bidari ngobrol-ngobrolnya hari ini. Thank you juga, sama-sama. Mungkin nanti kalau ada film baru lagi, film Korea yang seru lagi, kita bahas lagi ya. Boleh banget. Iya, Bidari. Sampai ketemu.